wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizalia Putri dengan NIM 21042261. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan agensi perbandingan ilmu administrasi negara. Fungsi dan agensi sistem perbandingan administrasi negara. Fungsinya yaitu pertama, hasil analisis perbandingan administrasi negara berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahan. Yang kedua, menjadi salah satu mode penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui mode komparatif antar sistem ataupun antar negara. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk sebagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. Yang keempat, menjawab persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik berhubungan secara langsung dengan administrasi negara maupun berkaitan langsung dengan ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu administrasi. Dengan demikian, ilmu perbandingan administrasi negara dapat dijadikan landasan teoritis oleh ilmu lain. Selanjutnya yang kelima, yaitu hasil perbandingan akan memperkaya khazanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggara administrasi negara. Oleh karena itu, perbandingan administrasi negara berfungsi meningkatkan kualitas administrasi yang lebih efisien dan efektif. Yang keenam, yaitu mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu agensi. Dalam kajian perbandingan administrasi negara, dipelajari bagaimana lingkungan administrasi negara mampu mempengaruhi birokrasi, kasus-kasus sukses dan gagal yang dapat dipelajari guna merancang reformasi birokrasi yang akan datang. Agensi kajian perbandingan administrasi negara bukan merupakan pengadministrasian aktivitas dan institusi negara, sebab kajian perbandingan administrasi publik mampu merambah segala tingkat pemerintah sektor yang perlu dibandingkan guna mengambil pelajaran demi reformasi birokrasi di masa yang akan datang. Selain itu, kajian perbandingan administrasi negara juga dapat dilihat dari beberapa sektor pemerintah. Contoh, kebijakan ekonomi daerah. Ada 2 kabupaten X dan Y yang bertetanggaan. Selama kurun waktu 2000 sampai 2006, masing-masing kabupaten telah menciptakan peraturan daerah dengan jumlah hampir sama. Kabupaten X memiliki perda tentang pajak dan retribusi yang lebih banyak daripada Kabupaten Y, meskipun dengan selisih tidak jauh. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi negara terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup daerah dan ruang lingkup waktu dan tempat. Yang pertama yaitu ruang lingkup daerah. Ruang lingkup daerah yaitu berhubungan dengan suatu wilayah tertentu dalam suatu negara. Hal yang menjadi perbandingan dalam ruang lingkup ini dapat berupa wilayah, lembaga, instansi tertentu, sistem politik, sistem sosial, ekonomi, sosial budaya, dan dalam suatu daerah dengan daerah lainnya. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup nasional dan ruang lingkup internasional. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu ruang lingkup nasional. Ruang lingkup nasional ini mencakup satu wilayah di suatu negara. Ruang lingkup nasional ini membandingkan lembaga satu instansi dan dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu negara. Yang kedua yaitu ruang lingkup internasional. Ruang lingkup internasional yaitu mencakup satu negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini membandingkan suatu lembaga sosial politik budaya antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya yaitu perbandingan sistem politik antara negara Indonesia dengan negara Thailand.
Dalam perbandingan ini menunjukkan bahwa yang dibandingkan adalah sistem politik antara dua negara di dunia. Sehingga perbandingan ini menunjukkan ruang lingkup daerah, yaitu ruang lingkup daerah internasional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup waktu dan tempat. Ruang lingkup waktu dan tempat yaitu berhubungan dengan waktu, tempat tertentu dalam suatu wilayah. Waktu tersebut berhubungan dengan periode yang dibandingkan, sedangkan tempat berhubungan dengan lokasi suatu wilayah yang dibandingkan. Ruang lingkup waktu dan tempat membandingkan periode yang sama, tetapi tempat yang berbeda, begitu juga sebaliknya. Contohnya yaitu perbandingan kinerja PNS di daerah Jogja antara tahun 2009 dan 2010. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dibandingkan tempat yang sama, yaitu daerah Jogja, tetapi memiliki periode perbandingan yang berbeda, yaitu antara tahun 2009 dan 2010. Jadi, perbandingan ini menunjukkan perbandingan administrasi negara dengan ruang lingkup waktu dan tempat. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fase perkembangan perbandingan administrasi negara. Tri Kadarwati 1995.214 menjelaskan bahwa pada masa-masa sebelum awal abad ke-20, administrasi negara masih merupakan bagian studi pemerintah. Artinya sebelum menjadi disiplin ilmu dan objek kajian, pada tahun 1947, administrasi perbandingan mulai dipelajari tetapi merupakan bagian dari ilmu pemerintah. Kajian perbandingan administrasi terus dilakukan para ilmuwan sehingga perbandingan administrasi menampakkan diri sebagai suatu disiplin ilmu yang patut dikembangkan di perguruan tinggi. Penelitian tentang administrasi berbagai negara ikut menguatkan keberadaan ilmu administrasi negara. Hanya karena ilmu perbandingan administrasi yang masih merupakan bagian dari ilmu pemerintah, kemunculan ilmu ini terhambat. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagan 1990.223 tahun 1886 adalah tahun lahirnya gerakan scientific management yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, dan pada tahun itulah administrasi muncul. Ilmu administrasi semakin hidup dan berkembang, pada puncaknya terjadi pada 1920. Pada tahun 1920, menurut Roscoe C. Martin, administrasi berkembang menjadi studi yang sangat luas. Sementara itu, menurut Bintoro Djokjomojo, perkembangan administrasi pertama yang ditulis pada tahun 1926 dan 1927. Selanjutnya, menurut William Anderson dan John M. Gauss, berpendapat bahwa sampai akhir tahun 1945, administrasi negara merupakan studi yang bersifat Amerika. Artinya negara Amerika menjadi simbol terkuat dalam sistem administrasi negara. Sehingga studi administrasi negara tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan Amerika, atau disebut culture bond, dan dikatakan sebagai studi kebudayaan barat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang fungsi dan agensi perbandingan administrasi negara. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.